Saya Malvin Jumagar Simbolon dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin mereview atau memberikan ulasan mengenai makanan internasional. Nah, di saat hari ini juga saya pergi ke Serpong atau ke Tangerang untuk mencobai makanan internasional, yakni di Semarekon Mall Serpong. Nah, rumah makan yang dituju yaitu namanya Lamian Palace. Nah, dalam bahasa Cina sendiri, lamian itu artinya mie, hand pulled noodles dalam bahasa Inggrisnya lah istilahnya. Nah, dia ini untuk varian mie-nya itu banyak sekali ya, maksudnya jenis-jenisnya banyak. Jadi nggak cuma yang tradisional khas negara Cina itu sendiri, tapi juga ada beberapa yang digabungkan dengan budaya-budaya negara lain. Soalnya difusion dengan selera orang Indonesia. Mungkin di sini rumah makan Lamian Palace ini sebelumnya ini dia non halal ya. Jadi kebanyakan semuanya sih makanannya ini mengandung B2 ya, atau daging babi. Jadi rumah makan Lamian ini ya dihitungnya bisa wajar sih ya, namanya juga rumah makan Cina. Kalau nggak mengandung yang namanya unsur B2 nya itu rasanya kurang gitu. Nah, jadi menu andalannya mereka atau menu favoritnya itu yaitu mie dengan daging babi dan sayur asin. Tapi sebelumnya sebelumnya beberapa tahun yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, saya sudah pernah mencobai makanan menu andalan mereka. Tapi karena ingin mencoba sesuatu yang baru, jadi hari ini saya mencoba menunya yang lain, yaitu mie dengan babi goreng. Untuk tekstur mie-nya sendiri ini mereka ini ada banyak ya pilihannya. Jadi kalian bisa pilih yang reguler, jadi mie-nya itu gak terlalu tipis, gak terlalu tebal, pas. Nah, lalu ada mie yang tipis. Nah, yang tipis ini bisa dibilang juga enak sih. Bisa dinikmati di kalangan anak kecil sampai orang tua bisa lah. Soalnya dia ternyata malah lebih lembut daripada yang reguler. Nah, yang ada juga ini yang versinya yang agak lebih tebal. Nah, jadi dia jatuhnya seperti udon. Nah, terus yang lebih uniknya lagi di rumah makan ini, untuk memesan menunya itu melalui QR code ya. Jadi ini suatu pencapaian yang luar biasa sih menurut saya untuk si rumah makan tersebut. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kan tidak boleh ada kontak antara tangan dengan benda ya. Jadi mereka menggunakan QR code juga untuk kesehatan para pengunjung. Yang menurut saya itu langkah yang cukup bagus dari si Lamian itu. Nah, saya kan tadi memesan mie dengan babi goreng. Nah, itu jadi datangnya sepaket dengan mie. Ya, ukurannya cukup besar lah untuk orang-orang yang kalangan remaja seperti saya, itu lumayan cukup besar hitungannya. Nah, habis itu mereka juga disajikan dengan kuah. Nah, tapi bedanya di sini kuahnya itu bukan kuah bening. Kan kalau misalnya rata-rata kalian makan mie, kuahnya itu bening. Nah, enggak, di sini enggak. Ini dia berwarna kayak susu, cuma dia agak lebih pucat kekuningan gitu. Nah, ini kuahnya ini paling mantep. Asin, gurih, jamin. Semua orang, kata saya, juga bakal bisa menyukai sup tersebut. Nah, kembali ke mie-nya. Tadi saya menunggu makanan yang lain datang, maka mie-nya itu pas saya datang gak saya campur dulu. Kalau saran saya, begitu mie-nya datang langsung kalian campur. Soalnya kalau kalian gak campur, itu jadi mie-nya keras itu.
jadi agak lebih susah diaduk, tapi ya waktu dimakan tetap enak. Nah, untuk tekstur mie-nya sendiri saya memesan yang regular. Nah, regular ini ya seperti yang saya bilang cukup diminati atau bisa dinikmati dari kalangan anak-anak hingga orang-orang tua. Nah, mie-nya ini tidak kalah enak juga dengan kuahnya. Jadi kan di dasarnya itu sudah dibumbui minyak, kaldu dan lain-lain. Nah, itu begitu sudah dicampur itu enaknya bukan main. Kalau misalnya kalian makan ya biasa minyak habis rebus itu nggak ada rasanya sama sekali. Nah, jadi sepaket mie-nya itu terdapat mie-nya ya jelas. Habis itu ada satu potongan daging babi tapi sudah dipotong-potong jadi lebih mudah untuk dimakan. Lalu ada dua sayuran ya, sayuran bokcoy kayaknya. Daging babinya ini saya bilang enak banget, soalnya kalau misalnya kalian masak daging babinya itu dagingnya aja itu kadang dia lebih cepat kerasnya, soalnya bagiannya itu kayaknya bukan dari bagian perut ya, tapi pokoknya ini dia masaknya pensir gitu, jadi dagingnya itu masih agak lembut-lembut gitu, enak. Orang yang ompong kata saya juga masih bisa makan ya itu. Setelah saya coba satu persatu, nah saya tambahkan chili oil. Nah, chili oil ini salah satu menurut saya ekstra yang paling berguna atau juga meningkatkan selera dengan bagus gitu. Jadi si chili oil ini begitu saya tambahkan ke mie-nya, lalu saya tuangkan kuah sedikit lagi, saya campur, rasanya pokoknya menggledar. Nah, itu nggak ada obatnya itu. Kalian kalau ada menunya yang non halal, ada mereka ada menunya non halal yang dagingnya itu pakai ayam. Nah, terus kalian bisa minta untuk nggak menggunakan minyak babi, tapi sebetulnya si minyak babi inilah yang memberikan rasa yang lebih spesial pada si lamian tersebut. Nah, jadi selain mie itu, mie dengan daging babi goreng tersebut, saya juga memesan beberapa makanan khas Cina lainnya, yaitu ada beberapa sayur yaitu baby kailan. Nah, untuk si baby kailan ini enak menggunakan potongan bawang putih yang sudah tumisnya mungkin agak lama, jadi aroma bawang putihnya itu saya bilang sih nggak terlalu strong ya, jadi dia nggak terlalu memukul ya, dia nggak menutupi rasa yang lain tapi tetap enak gitu. Lalu juga ada nasi gorengnya ya, nasi goreng khas Cina semua pasti tahu ya. Kalau nasi gorengnya itu kan kayaknya beda jauh banget sama yang punya Indonesia. Kalau Indonesia kan warnanya agak coklat gitu kan, terus rasanya mungkin lebih ke manis gurih. Nah, tapi kalau si nasi goreng Cina ini enggak, dia lebih cuma ke nasinya yang ya nasi tetap biasa putih, mungkin warnanya agak kuningan dikit ya. Nah, terus si nasi goreng ini gurih, asin gurih ya, manisnya mungkin ada beberapa dikit saja, tapi lalu tapi si nasi goreng ini lebih ke arah aroma, dia ini jauh lebih fragrant daripada nasi goreng lainnya. Jadi kalau kalian makan mengambil sesuap nasi gorengnya itu bisa kerasa banget itu harumnya itu luar biasa. Nah, lalu juga ada namanya sini prawn bowl. Nah, jadi ini cincangan udang dan ayam sepertinya kayaknya. Soalnya kalau kalian belah dua itu nanti ada bagian udangnya dulu, lalu ada bagian abu-abunya itu saya kurang tahu ya, kayaknya daging ayam atau daging babi, saya kurang tahu. Kok ketika kalian makan bersama itu rasanya luar biasa enak. Nah, yang lebih menariknya lagi,
si prawn ball ini dibalut dengan potongan-potongan roti, lalu digoreng dengan minyak yang panas ya. Jadi rotinya itu masih sangat renyah, dan dia nggak terlalu menyerap minyak banget. Jadi kalau misalnya roti berminyak itu jadinya soggy, greasy. Nah itu gak enak banget, nggak layak dimakan lah. Nah jadi kalau kalian menggabungkan ya semua tiga-tiganya itu, kalian makan langsung dalam satu mulut, takjub banget rasanya. Kayak saya sendiri bisa makan 10 kali ya dalam sendiri itu, nggak perlu pakai nasi, makanin aja itu enak banget soalnya. Tapi mungkin bagi beberapa orang dia masih agak berminyak banget ya. Soalnya kalau misal kalian belah itu minyaknya masih nyecer-nyecer, tapi nggak terlalu banyak sih. Pulang dari situ saya pergi dan mampir sebentar. Nah mungkin untuk kalangan anak remaja, makanan ini yang satu ini sudah tidak asing lagi. Nah rumah makan ini dimiliki oleh salah satu influencer terkenal, yaitu Riz Fernandez. Nah nama rumah makannya yaitu Sekbol. Nah di sini saya bungkus satu ya, jadi bisa direview secara langsung di sini. Untuk harganya sendiri ini sekitar 40 ribuan, tapi porsinya ini lumayan banyak. Ya. Kalau kalian yang pesennya yang salted egg itu, potongan ayamnya juga gede-gede dan sausnya itu juga mantap. Tapi di sini saya mesennya yang Thai basil. Ini juga dihitungnya makanan internasional karena ini berasal dari Thailand. Kalau dalam bahasa Thailandnya ini Pat Krapau, si Thai basil ini. Nah jadi ini intinya isinya cuma daging ayam dicincang dengan daun basil ya, atau daun kemangi kayaknya, atau iya. Nah itu yang bikin spesialnya itu si daun basilnya ini, dia bikin si dagingnya lebih harum. Nah di sini saya juga pesennya satu paket ini kalian dapat dagingnya, telur bisa request setengah matang atau matang, dan nasinya cukup banyak. Kalau kalian mesen yang salted egg dan yang lain misalnya kung pao chicken, yaitu kurang lebih strukturalnya sama, hanya saja kalian mendapatkan ayam yang berbeda. Nah tapi entah kenapa di sini ayamnya lebih dikit. Soalnya sebelumnya kalau saya mesen dia agak banyak ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi dikit. Mungkin karena efek pandemi, jadi dananya tidak mencukupi, jadi mereka mengurangi daging ayamnya. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Ini saya akan mulai dengan mencicipi ayamnya terlebih dahulu. Oh ya, ini tadi saya kan pulang dari situ sekitar jam 3, jam 4 ya. Terus sekarang ini sudah jam 8. Jadi kurang lebih ini udah 4 jam kayaknya. Ya kurang lebih udah 4 jam ini di jalan. Jadi tadi nyampe rumah saya langsung microwave dulu biar agak hangat sedikit. Nah tapi ini masih bisa dinikmati ya, kalau kalian pesan langsung situ sama di microwave ini beda lah, jelas lebih enak yang saya dimasak langsung. Si Thai basil ini dia pedes ya, rasa dari potongan-potongan cabenya ini kerasa banget. Yang lebih menonjolnya itu si fish sauce-nya, kecap ikannya itu, kecap ikan asinnya itu yang paling menonjol. Itu yang bikin si ini juga spesial, sama si basilnya ini. Nah habis itu apa lagi ya, oh ya ini dicincangnya sih kecil-kecil banget ya, kayak potongan mie ayam gitu. Ini rasanya hampir sama kalian makan mie ayam gerobakan itu, cuman beda situ dia dagingnya potongannya kotak-kotak.
Kalau sini dia cincang, rasanya hampir mirip, cuma kalau ini dia lebih ke arah gurih asinnya. Kalau si mie ayam yang gerobakan itu lebih ke manis. Nah ini saya akan coba nasi, telur, dan si ayamnya ini. Mungkin karena sudah lama jadi rasa telurnya ini, tekstur telurnya ini jadi aneh. Si putih telurnya ini jadi seperti kalian makan karet lah. Jadi saya saranin kalau kalian pingin makan ini, usahain begitu pesen langsung makan, atau mungkin dibawa GoFood itu maksimal ya paling setengah jam lah, itu biar masih semuanya masih enak. Tapi ini ya menurut saya masih bisa nikmati ya, walaupun sudah berapa jam gitu tetap enak. Terus terdapat opsinya itu ada, kalian bisa antara nambah nasinya atau nambah si ayamnya. Nah kalau untuk nambah ayamnya sendiri itu 15.000, itu lumayan banyak. Cuma kalau kalian pesennya misalnya kalian nambah ayam itu buat si salted egg sama si Thai basil ini, lumayan beda sih perbedaannya kok. Soalnya kalau kalian nambah ayam, yang kelihatan lebih banyak itu justru si salted egg-nya ketimbang si ini. Soalnya ini kan kecil-kecil banget, jadi nggak kerasa kalau misalnya itu ditambahin. Kalau si salted egg kan udah daging ayamnya potongannya gede-gede, terus kalian tambahin lagi, nah itu kelihatannya kayak menggelonjak gitu, kayak gunung. Ini menu varian yang ayam ini dari Sekbol ini banyak ya, kurang lebih ada 5-6 varian itu ada. Tadinya saya juga pengen pesennya yang salted egg, cuma karena ingin lebih mudah mengunyah aja. Terus kondisi saya juga lagi ya pas-pasan, jadi lebih enak memesan yang si ini, lebih praktis, lebih efisien, jadi makannya lebih enak. Nah, sebelum kata saya ini makanannya bisa dibilang comfort food ya, cuma rasanya ya biasa-biasa aja ya, hampir mirip lah sama yang di Thailand, tapi nggak seautentik yang di Thailand ya. Dan kalau di Thailand itu ya semuanya asal sana lah kan bahan-bahannya, jadi bedanya itu ya drastis lah. Mungkin yang membuat ini jadi agak terkenal itu mungkin gara-gara penyebaran lewat media sosial gitu kan. Ditambah lagi ini punya salah satu influencer terkenal. Memang sih makanannya enak, cuma ya yang bikin lebih spesialnya lagi itu ya ownershipnya ini yang punya, soalnya influencer terkenal yaitu Rius Fernandez. Ya video ini mungkin bisa di like, tapi nanti ada beberapa video dari teman-teman kelas lain itu juga bisa di like ya. Videonya juga ya paling nggak beda jauh lah sama makanan internasional, soalnya kan kalau Asia itu internasionalnya luar biasa banyak itu. Apalagi yang di Sumarekon itu tadi, itu satu deretan ya, dari ujung ke ujung itu nggak tahu berapa meter jauhnya, itu Asia semua. Sekalipun adanya internasional dari Amerika ya paling Burger King udah. Kalau sisanya itu dari Cina lah, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang itu.